واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان حيا الرحمن الرحيم. Kewajiban istri terhadap suami dalam pandangan Islam. Nah, jadi ada ukurannya. Jadi kacamata tinjauannya itu adalah kacamata Islam, bukan umum. Jadi ada aturan-aturan nanti yang melalui syariat, melalui agama yang tidak boleh kita langgar. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang solehah, yang selalu taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada suami dan mengabdi kepada anak-anak kita untuk masa yang akan datang, anak-anak yang dirindukan dunia dan akhirat. Di sini Rasul menyatakan hakuz zauji ala zaujatihi. Ada kewajiban, ada ketentuan-ketentuan seorang istri terhadap suami. Nanti boleh tanya jawab, Ibu. Waktu kita kan kalau capek mulai awak akan lebih panjang. Video yang kepatang lewat tonton, Bu. Lawak kirim ke Ibu Ketua ada selada. Itu. Alhamdulillah. Yang pertama sekali yaitunya wa ta'at zaujaha. Taat kepada suami untuk kebaikan. Jadi taat kepada suami dalam rangka untuk kebaikan, berbuat baik. Jadi pada hakikatnya ibu itu adalah mencari ridha Allah melalui suami. Ini kajian khusus. Jadi ibu pada hakikatnya itu adalah taat kepada Allah. Tetapi jalan yang ditempuh adalah melalui redoknya suami. Itu sangat penting. Dalam hadis yang populer yang sering disampaikan, idza sholatil mar'a khamsaha, apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, wasamat syahraha, kemudian dia puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, dia memelihara harga diri, memelihara kehormatan keluarga dan rumah tangga, wa ta'atha zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Apa kata Rasul? Dakhalatil jannah. Itu kuncinya. Dia berhak masuk surga. Jadi urutan pertama, kedua, ketiga itu penentunya keempat. Walau ibu rajin sholat 5 waktu, puasa, lai terang Bu? Lai. Puasa rajin, elok dalam masyarakat. Kalau melawan saya ke suami, ke laki, melawan saya, lai tahu Bu? Tahu sekampung tu. Gitu. Itu ndak bisa, ndak berhak ibu masuk surga. Kalau suami kini kau alun parah barangai hedo. Iya memang belum itu. Firaun kan tahu ndak Firaun? Kan ibu tahu kan? Bagan nasa Firaun tuh. Itu luar biasa tuh. Tapi istrinya elok. Apa yang disiapkan Allah? Surga. Tuh. Jadi ibu nanjaleh kini kok tujuan ibu adalah ridho Allah, mencari ridho Allah, surganya Allah, tapi jalan yang dipakai di sini adalah taat kepada
suami untuk kebaikan. Gitu. Kecuali kalau untuk maksiat, suruh awak melawan ke orang gaya awak, itu tidak mungkin tu doh. Suruh halal ke keluarganya tu untuk menjual diri gitu, itu tidak benar lagi itu. Selalu berkecimpung dengan maksiat, tidak. Pandai-pandailah di situ. Gitu. Jadi taat kepada suami ternyata adalah pintu gerbang syarat untuk ibu-ibu tersebut masuk ke dalam surganya Allah, dan Allah akan memberi ridhonya. Banyak riwayat yang menjelaskan bahkan sampai orang gaib meninggal. Sampai meninggal. Mama, papa mau pergi kerja ya? Iya pak. Masa sekarang kayak gitulah. Mama ndak boleh keluar rumah, sekeluar rumah sebelum papa pulang. Titik ndak pakai koma. Coba maya. Titik adalah pakai koma doh. Siapa? Ya namanya, ya beliau mungkin santri dulu gitu kan, taat, dididik oleh orang tua. Begitu taat kepada suami. Suami berangkat, ya memang beliau ndak keluar-keluar dari rumah. Sampai ada, Bu, assalamualaikum, orang tua ibu sakit, tolong jenguk sawanta. Waduh, sampaikan salam maaf saya. Suami saya belum pulang, belum izin, tidak boleh keluar, ya. Insyaallah kalau udah pulang nanti suami saya tengok. Iyalah Bu, balik. Besok datanglah balik. Bu, sepertinya orang tua ibu kondisi parah. Parah tuh Bu, payah gitu kan. Dalam sakarat, caliaklah jenguk dulu sawanta ibu. Sampaikan salam maaf saya, suami belum pulang, belum boleh izin, tidak keluar. Maaf ya. Iyalah Bu. Meninggal orang tuanya, ibunya ibu tuh. Datang lagi sahabat tuh, ibu, orang tua ibu udah meninggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tolong caliak dulu jenguk sebentar Bu, sebelum ibu dikuburkan. Waduh, suami saya belum pulang, saya tidak berani. Sampaikan maaf saya, insya Allah nanti suami udah pulang ke sana. Kesal itu sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, modeko wah cerita itu, apakah marah Rasul? Tidak. Dosa ibu tersebut diampuni oleh Allah karena mempunyai anak perempuan yang taat kepada suaminya. Luar biasa tuh. Tidak boleh melawan, tidak boleh membangkang. Tapi kan sebagai suami jangan itu benar Allah. Yang kalau keluar nak Bu, daknya kan. Yo dak keluar dah. Pulang kau kerja ada nasi ibu. Nah dah tuduang sedanya kan. Wah kan masak jadi kadai sedoes. Itu gitu. Jadi maksudnya itu adalah bagaimana itu nilai ketaatan di sana itu. Nilai ketaatan kepada suami syarat Allah mengampuni dosa sang ibu. Kan luar biasa tuh. Jadi ibu-ibu, mari kita didik anak-anak perempuan kita terutama menjadi anak-anak yang solehah. Mulai dari rumah tangga. Tuh diantaranya yang pertama yang berkenan dengan bahwa syarat untuk mendapat ridhonya Allah, seorang istri sebut taat kepada suami. Ada nggak tanya Bu? Boleh. Tuh. Jangan nampak anak ada Bu. Iya Bu. Yo, mandi kandung awak. Ndak mandi tiri do. Yo. Tuh. Lama meninggal mana? Iya. Betul. Masya Allah. Pada so kadang leleh gitu kan. Iya betul rencana tu Bu.
Begini Ibu, udah Bu? Udah. Mulai dari beliau sakit sampai beliau sakaratul maut, sampai beliau meninggal, sebelum dikuburkan juga belum. Pertama sekali sang suami tidak tahu bahwa kondisi yang seperti itu. Yang kedua, ini riwayat menjelaskan bahwa tanda bukti taat kepada suami itu menandakan bahwa Allah ridho dan Allah mengampuni dosa orang tua tersebut. Dosa sang ibu Allah ampuni karena mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya untuk kebaikan. Ini semua adalah bukan sesuatu hal yang direncanakan. Nah, Bu, halo. Bukan sesuatu hal yang direncanakan. Tapi yang jelas nilai yang terkandung di dalamnya adalah ketaatan kepada suami untuk kebaikan. Allah ridho dan Allah tidak memberikan sesuatu dosa dan salah terhadap kelakuan-kelakuan yang seperti itu. Tapi untuk kebaikan itu kuncinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi istri-istri yang solehah hendaknya. Nyo kadang-kadang kan suami baik rajuh lah, nyoba kiro lo di rumah gitu kan. Berkiro atau Bu? Nyo lah keluar lo gitu kan. Kalau le keluar untuk kebaikan dah ada. Iko pergi batanggang atau be kawan. Oh, dari A sampai Z hafal sedonyo. Ndak boleh. Ndak boleh. Istri saya juga di majelis taklim Ibu. Sebelum beliau tuh keluar ke majelis taklim, awalnya dulu minta izin dulu. Kambo, Buya, anak lah kadang-kadang. Dari awal memang kayak gitu Bu. Ndak usah keluar di rumah. Istri itu di rumah. Mohon maaf, ini kan berbagi pengalaman saja. Anak kini lah kadang-kadang Buya. Pani awak seorang di rumah gua. Lay buliah keluar. Kama tu? Majelis taklim. Kalau lay untuk kebaikan bermanfaat bagi umat silakan. Tapi kalau tidak, enggak di rumah. Nah, makanya kita buka rumah tahfiz di rumah banyak anak-anak supaya beliau itu enggak suntuk panah gitu kan. Alhamdulillah anak-anak yang belajar ada yang dari Papua, dari Medan, kemarin dari Mentawai gitu kan yang datang gitu kan. Tujuan kita supaya itu selalu berbuat kebaikan. Jadi selagi untuk berbuat kebaikan bermanfaat bagi umat, menjadi amal jariah bagi kita, boleh. Alhamdulillah, beliau sekarang pengurus di kelurahan, pengurus di kecamatan, bahkan di kota. Sama Ibu Ros Neti Hakim. Kamu di Korong Kadang Ibu. Jadi ketua Korong Kadang itu beliau tuh. Nah, Ibu cari sila besok deh. Nah, gitu. Nama beliau tuh Reika Syamsir. Pengurus di kecamatan Kuranji, sekretaris. Tidak promosi dulu ya, bagi tahu saja. Artinya apa? Bermanfaat. Oh, kalau tidak manfaat enggak. Karena anak udah besar. Yang besar sudah berada di Al-Azhar. Yang nomor 2 kini mau masuk pula ke Ummul Qura. Mohon doanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu solehah itu doa diijabah itu. Anak saya sekarang yang nomor 2 sedang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Dia nyokari hati juga ke situ juga. Mudah-mudahan lah Allah ijabah. Jadi 1, 2, 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Jadi lah kadang-kadang tuh dia pingin untuk bermanfaat bagi umat. Boleh, silakan. Kalau untuk bermanfaat boleh. Yang lain, Ibu boleh, silakan. Kalau tidak masuk yang kedua. Jadi 1, taat kepada suami, hukumnya wajib untuk kebaikan. Itu adalah adab, akhlak diantara hal-hal yang penting kita patuhi. Yang kedua, menjaga diri dan kehormatan rumah tangga. Menjaga diri, kehormatan rumah tangga. Bahkan tidak boleh laki-laki masuk ke dalam rumah kalau tidak seizin suami. Tidak boleh. Walaupun kawan awak, apalagi kalau kawan awak itu kan, yang tidak jelas pula itu, tidak boleh. Kalau ada tamu dah di luar saja. Kalau tidak ada orang di rumah, sampaian ada pesan, Bapak
Itu caranya. Ada yang kadiagian boleh. Jangan langsung, banyak mudaratnya nanti. Bisa fitnah. Dah ada laki dia masuk tu laki-laki ke dalam rumahnya. Itu. Itu bahaya, apalagi kalau tinggal di komplek. Yang namanya komplit. Komplit itu komplit itu. Macam-macam saya. Nah, tidak ada bisa jadi ada tu. Makanya kita jaga. An-Nisa surah yang 6 ayat 34. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Itu landasannya. An-Nisa 3. Wanita yang solehah, yang taat kepada suami, taat kepada Allah, memelihara diri, taat kepada suami, tidak ada suami di rumah sekalipun. Tidak ada suami di rumah dia tetap menjaga ketaatan. Hati-hati ibu-ibu, apalagi kalau awak tu ibu-ibu, ya ibu-ibu terkenal lah gitu kan. Kece orang kampung namanya tu muncung boto yang bisa ditutui. Gitu. Muncung orang kan tak bisa ditutui tu. Susah. Dari sajangka bisa sampai jangka 5 jangka gitu. Gitu. Seto sekian, macam-macam. Kita jaga. Jadi wanita yang soleha itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri tak kala suami tidak ada. Itu berat itu Ibu. Ya, tapi landasannya Al-Qur'an dan balasan yang disiapkan Allah juga besar. Besar sekali. Jadi menjaga diri dan kehormatan rumah tangga. Apalagi rumah tangga Hawa perlu kita jaga. Kalau tidak hati-hati rumah tangga ya bisa tangga dibuatnya. Dan ini perlu kita pesankan kepada, kita lihat itu. Kita heran ya, kok mudah gonta-ganti pasangan. Carai nikah, carai nikah, carai nikah. Bantu permainan saja. Padahal tak kala talak jatuh tu aras berguncang. Allah murka. Allah benci. Jadi perbuatan halal yang dibenci Allah, talak itu kan halal. Tetapi Allah marah, Allah benci. Apakah mau kita dibenci oleh Allah? Itu tidak. Apalagi kalau ibu-ibu, ndak ada masalah jangan minta-minta carai ke suami. Caraian selawat leasnya. Itu haram bagi ibu tuh masuk surga itu. Jangankan masuk, bau surga saja tidak bisa itu. Tapi kalau ada kriteria baru boleh. Gitu. Ke pengadilan juga perginya. Kalau tidak namuhnya menjatuhkan kan ke pengadilan bayinya. Jadi menjaga diri, kehormatan keluarga, rumah tangga, tak kala suami tidak ada. Apalagi kalau suami awak sedang ada. Tidak ada saja suami itu dijaga. Ada yang tanya? Boleh silakan. Muncul. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Dia datang di rumah. Apakah termasuk dalam juga di rumah? Ya, baik. Di antaranya yang terpenting sekali adalah tamu yang bukan mahram. Golongan yang bukan mahram. Itu tidak boleh. Kalau memang ada kepentingan, ada hal-hal yang perlu awak atau perlu suami awak, boleh mungkin tunggu beliau pulang atau apa segala macamnya gitu kan. Atau mungkin kalau ada anak awak dampingi, silakan, tidak ada masalah. Haram namanya itu.
Muhrim awak. Atau ada anak perempuan kita, karena nanti itu akan timbul fitnah besar. Fitnah besar akan timbul. Apalagi kalau kita kan tidak tahu niat hati seseorang itu, kita tidak tahu. Mungkin dari awal luruh ini hatinya, lah tiba di muka awak, lah dakek di rumah awak, itulah lain ceritanya. Hati manusia itu hanya Allah. Dia hati itu sabit qalbi, bolak-balik ala dinik, kita tidak tahu. Jadi yang penting bagi kita, kalau memang tidak ada suami kita di rumah, boleh di trust di luar saja. Atau mungkin ada yang perlu, kira-kira yang terpenting benar. Kalau memang perlu berduduan, beko selepas ya, suami awak pulang, karena orang tidak ada di rumah. Dia paham itu. Kalau orang mengerti juga, maunya tahu tuh. Bahkan adab saja, adab berkunjung, bertamu, ketok pintu, assalamualaikum, itu tidak boleh madok ke pintu tu doh, membalakang. Itu adab tuh. Ketok pintu dulu. 3 kali ketok pintu, tidak ada jawab salam dari dalam, balik pulang. Awak sampai bohoyak-oyak pintu tu, hei, mana kau? Halo. Tidak boleh. Itu kena dalam adab di dalam bertamu itu. Tidak boleh masuk sebelum dipersilakan, kecuali maling. Maling yang tidak persilahnya masuk itu mah. Tidak boleh duduk sebelum dipersilahkan. Itu orang yang mengerti juga kamu. Duduk saja tidak boleh doh. Tidak mau dia duduk, berarti kalau nyun langsung duduk, langsung masuk, itu perlu ibu waspada tu. Bukan mana nakui-nakui, tidak ada, waspada salah itu kan. Jadi hal-hal yang penting sekali kita jaga, apalagi pada kodratinya kaum wanita itu kan lemah. Secara fisik kan lemah, walaupun hebat bananya karate, taekwondo dan segala macamnya gitu kan. Tapi secara fisik nalurinya itu adalah lemah. Jadi oleh sebab itu kita jaga saja. Nah, kalau kita menjaga, insya Allah Allah akan menjaga kita. Gitu. Tapi kalau mungkin adab tu perlu dipakai. Mungkin tamu dari luar daerah atau dari teleponlah dulu. Zaman kini kan tak ada yang susah doh. Bu, kami berkunjung ke rumah gua. Astagfirullah. Suami saya lagi enggak di rumah, Bang. Pak, sini. Kan bisa saja tuh. Besok beliau pulang. Kalau orang nama ngertinya paham tuh. Kalau memaksa dirinya, perlu ibu tanda tanya tuh. Itu caranya. Awak coba jajali jo. Awak tidak kenal je. Mungkin ini sahabat suami awak atau sama-sama tidak tahu awak itu kan. Atau mungkin tahu gitu kan, jauh gitu kan. Di sana jauh. Nah, makanya yang afdol, yang baiknya itu ada anak laki-laki kita di rumah, atau ada ayah kita di rumah, yang laki-laki lah sifatnya. Atau ada suami kita, atau ada anak-anak, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada, mungkin awak seorang atau berdua juga anak gadis awak di rumah, memaksa dia sifatnya untuk datangnya berkunjung jo, perlu ibu tanda tanya di situ tu. Itu sih kuncinya. Tidak ada yang rumit doh. Kita kan dalam rangka menjaga nih. Aku ndak udah abang telepon salah suami awak dulu bahas itu. Itu caranya. Agian mau telepon aman kan? Ibu kan ndak panik mana doh. Itu namanya kehati-hatian saja. Kalau Allah telah menyampaikan seperti itu, wanita yang soleha itu dia taat kepada Allah, dia taat kepada suami di atas ridha Allah, Allah akan turunkan berkah dalam keluarga tersebut. Gitu. Nyempanya Pak masuk, nyotibo. Sementara suami ibu pulang suami ibu nyodo di rumah, atau suami ibu belum nyupai suami ibu pulang sesudah itunya, nanti suami itu akan tanya itu siatu manganyo kepentingannya. Jangan dikasih beban pemikiran suami kita, karena kita kan ingin mencari ridho beliau, ridho suami. Dan itu Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran surah
An-Nisa ayat 34. Boleh tengok nanti ya Bu ya. Surah yang keempat. Fas-solihatu qanitatun. Jadi wanita yang solehah itu dia memelihara taat kepada Allah, memelihara ya namanya nama baik, harga diri, malah diri, keluarga, anak-anak, harta suami, tak kala suaminya tidak ada. Lil ghaib itu tak kala suami tidak ada, gitu kan. Bima hafizallah. Allah juga akan menjaga. Nah, itu balasannya. Kalau itu dilakukan, Allah pasti akan menjaga itu. Masih ada Ibu? Nah, yang ketiga. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami. Walaupun sedikit jumlah materinya, tetapi di sana Allah berikan keberkahan. Coba ibu-ibu yang leh hafal doa menerima sewaktu dia gih oleh suami. Ndak ada hafal. Ambo wajan ke bini ambo. Hafal kok deh. Mau dibaca karya dalam mati jadi joh. Bismillahil kafi abdi. Ibu tulis lah tuh. Bismillahil kafi abdi. Bismillahil kafi abdihi. Abdihi itu hamba, dengan nama Engkau ya Allah. Apakah uang beliau kasih ataupun emas gitu kan, itu lebih luar biasa itu. Gitu. Bismillahil kafi abdihi. Abdihi aba ain badal ha. Bahasa Arab juga gitu. Baca itu Bu. Ibu kalian baca jadi jo. Baca kosnya. Tanang selalu dah. Gitu. Ya Allah sempurnakanlah, tambahlah. Ya Allah berkahilah. Luar biasa itu. Bismillah. Bismillah itu dengan nama Engkau ya Allah, dengan nama Allah. Kafah, semuanya itu yang diberikan itu dari hambamu ya Allah, hambamu yang taat. Berkah. Yang penting kan berkahnya. Biar banyak nampak berkah. Pada seketik ada berkah itu kan. Banyak ada berkah enggak juga. Gitu. Itu doanya. Itu doa menerima pemberian dari suami. Doa. Oh gitu. Iyalah. Betul. Boleh. Ya. Oh enggak. Ini doa saat menerima. Kalau doa memberi kepada suami contohnya kan cukup dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa yang kita berilah, kok hadiah atau apa segala macamnya, semua itu adalah atas nama Engkau ya Rabb. Kita syukuri di dalam berumah tangga tersebut. Termasuk ibu-ibu memberi, berinfak, bersedekah itu harus seizin suami. Ini ada hadis sahih dari Imam Bukhari, wa ma anfaqat min nafaqatin. Kalau diberi uang sama suami, diinfakkan sama istri tersebut tanpa izin suami, maka pahalanya separuh untuk suami, separuh untuk istri. Kalau ibu berinfak 1 juta kan, bagi 2 salah. Kalau izin sama-sama 1 juta keduanya.
Awak kan tentu ingin rancak, gitu kan. Sama-sama dapat pahala. Karena pada hakikatnya harta istri adalah harta suami, milik suami. Coba lihat. Berarti ibu lain dah lalu di bawah itu. Memancing itu sesuatu itu. Kalau mau itu bah kira-kira harta suami, harta istri punya suami. Oh gitu. Ayo kurui kami di buaya kemah. Masya Allah, luar biasa. Tapi ingat, jangankan harta istri, istri pun milik suami. Ya, jadi penguasa tunggal di dalam rumah tangga itu adalah sang suami. Raja maharaja, sang raja itu adalah suami dalam rumah tangga. Masya Allah. Uang suami, uang istri, uang istri. Wow, keren, wayuh mas. Enggak ada lah, enggak nampak pintu-pintu anu dah. Baik, ibu atur saja. Yang penting, yang jelas bahwa kalau memberi itu, Pak, kayaknya masjid kita itu ada kita perlu bantuan membangun kayaknya itu Pak. Oh nak badoh, berarti suami udah oke itu dari itu, bagus itu. Gitu. Jadi ya mana tahu nanti bapak tidak ada di rumah gitu kan, ada pengurus atau awak sambil ke rumah saji, tidak apa-apa, langsung aja ibu jadi donatur. Bagus itu. Jadi suami istri sebaiknya kita saling dukung, saling sokong untuk kebaikan itu. Ibu-ibu Khadijah radhiyallahu anha itu beliau sangat luar biasa, wanita yang hartawan dan darmawan. Kalau darmawan laki-laki, pada siapa? Darmawati. Masuk darmawati. Ya kalau laki-laki kan darmawan, kalau wanita pada si dharma wanita. Masya Allah. Nampak kok itulah gitu kan. Enggak tahu nama ada. Nampak kok suka memberi. Khadijah, apa kata beliau? Ya Rasulullah, ya junjunganku, nyampang habis hartaku ini semuanya untuk jalan Allah. Abi haratoka sadonyo doa. Nyampang saya meninggal. Kali kuburan namboto, ambil tulang-tulangnya jadikan kejembatan demi tegaknya syariat agama Allah. Itu Khadijah. Luar biasa. Jadi Khadijah radhiyallahu anha itu beliau sangat luar biasa. Bahkan orang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan. Dan beliau begitu. Jadi kalau untuk kebaikan, untuk jalan Allah, untuk diridha Allah, maka kita ndak ada pilih-pilih. Harus bagaimana kita bersama-sama. Masih ada nanya Ibu? Kalau ndak kita lanjutkan. Mengatur nang kabar itu. Nang kampe nang kalimo, nang kampe mengatur rumah tangga agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Mengatur rumah tangga, ingat, atur rumah tangga itu sebaik-baiknya tercapai kesejahteraan lahir batin, bahagia. Yang mau kasih sakinah mawaddah warahmah itu kan dalam rumah tangga itu startnya. Makanya penting sekali. Fasolihatu qanitatun. Ayat 34 tadi itu, taat kepada suami, memelihara kehormatan keluarga dan diri, dan semua itu adalah dalam rangka untuk meraih kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin. Ibu solehah, rajin ke rumah saji, suami hendak cingkah orang parangaya, lainnya manwa. Cingkah orang tahu Bu? Tahu bahasa kampung Ambo tu. Suami rajin ke rumah saji, istrinya cingkah orang juga.
Ndak siko ndak ada tempat lain. Itu kan contoh. Suami istri rajin ke rumah saji, rajin kajian, salat ini semacamnya. Anak cingkah orang juga. Masalah tuh. Makanya bahas supaya mengatur rumah tangga tu capai kebahagiaan lahir batin. Tenang awak. Ibu, kami laki-laki, ambo mengakui itu, pulang sabari apapun masalah di luar, kalau pulang insyaallah nyaman. Kenapa? Ada istri, ada anak, hilang di luar tadi itu. Jadi kalau pulang suami itu jangan tanya-tanya dulu, bah terlambat pulang, ngajam barari kuah, hanya lambu intas tu beku tu mah. Ndak usah itu dulu, diam saya. Ambil angkat dia ambil. Mungkin kalau ada ambil tas beliau, tentengan beliau, anak pun nampak kau sambui lah dengan senyum, dengan ramah gitu kan. Mungkin kalau ada dompetnya tak apa-apa, ambil aja dulu. Mana yang bisa? Dompet tentangan itu masih itu. Jangan dompet dan saku loh gitu kan. Dompet saku lo panjar dulu jangan itu kan. Ambil air minum dulu. Walaupun air putih ibu, walaupun air putih ya, masya Allah itu baharago tuh. Kita sudah membiasakan air putih, air hangat di rumah, bahkan menjadi konsumsi harian. Setiap minum air hangat. Ambo kalau nasi tidak ada mungkin dari masalah tuh. Tapi kalau air putih, air hangat tidak ada masalah tuh. Karena udah lebih kurang 6 tahun 7 tahun ini. Biasanya putih. Ambo buat iya bu, tapi tidak di luar. Pakai termos kecil. Kemana-mana saya bawa kajian. Itu caranya. Jadi kalau ingin tercapai kebahagiaan rumah tangga itu, maka bagaimana kita mewujudkannya? Suami pulang tuh ingin damai, ingin tentram, ingin nyaman, banyak permasalahan. Maka memang perlu kita saling memahami di situ. Saling memahami. Apalagi kalau kedua-dua suami istri hawa bakarajo, sama-sama litak, sama-sama panek. Dan suamiku harus ekstra lo sebenarnya kok. Memang jadi kajian kok timbal balik sebenarnya bu. Nya kadang-kadang kan ndak ada kan. Bininya pulang ndak maletang do. Tentengnya suo kita do. Asoy, lado, bawang, pipade, kasadua lah cangkuk tuh. Kalau besok ikan kariang tuh besok kampung cangkuk namanya itu. Tiba di rumah lewat lataan tuh. Ndak. Dipangan dulu, kadapu dulu, dimasaan. Kalau laki-laki bisa menyantai, bisa main WE, bisa sibuk main TikTok macamnya kan, menonton. Ya betul. Alhamdulillah, untung lah di rumah ndak ada TV do gitu kan, ndak ada ditonton do kan. Saya sejak 2017 ibu, alhamdulillah ndak ada TV di rumah, ndak hidup tu makasih TV ledo, kerabang saja ditinggalnya. Tak boleh itu kan. Jadi itu ibu-ibu lala masak tuh beliau padiaso ndak, beliau hidangkan untuk anak dan keluarga. Jadi sebenarnya suami itu harus ekstra memahami lo. Sekali-sekali kalau ada ibu minta tolong. Tapi jangan sama aja menyuruh. Nya mereka tuh, nya ada itu. Tolong cepat, tolong tu cepat, tolong tu cepat. Mereka menyuruh tu kok. Gitu kan. Suami paham saja lah gitu kan. Kalau lawas itu mungkin istri hawa di dapur, abean angkat di abean, kok mencuci bagai gitu kan. Kerja sama wah. Rumah tangga itu kan kerja sama gitu. Kalau anak mungkin dia bereskan atau nyapu halaman rumah gitu kan. Alhamdulillah saja istri saya melahirkan anak keempat ibu, ndak menyapu sampai hari ini. Karena dia melahirkan alhamdulillah operasi keempat-empatnya. Diparui situ. Ampe kali operasi. Ya bahalah sunatullah kayak gitu. Anak pertama pakai KB buya ke dokter. Ndak cuma kan. Kalau ndak buya cari-cari selebih ni buya dia jadi cuma kan. Lagi lo nak kedua pakai KB buya ndak cuma kan. Hei, ndak sayang buya je bini. Dek sayang kok orang naknya mah cuma kan. Nak ketiga KB lah buya ndak cuma kan. Lah 3 kali buya sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik lah kan. Lagi empek. Operasi kempeknya. Kecek dokter 3. Kata Allah 4. Allah itu kan maha segala-galanya.
Ibu ya, jadi luar biasa pengorbanan ibu. Tidak bisa, kami bapak-bapak ini tidak bisa membalas. Jadi tak kala anak saya yang keempat lahir itu di SPH, itu nangis saya itu, menyuapin makan beliau. Beginilah perjuangan sang ibu melahirkan seorang anak. Berat, kami tidak bisa. Benar ibu, ada 3 yang kami tidak bisa. Hamil, melahirkan, menyusui. Tidak bisa ada. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Ya bu ya. Jadi bagaimana mengatur rumah tangga itu agar tercapai dengan sebaik-baiknya kesejahteraan lahir dan batin. Kalau awak lah bahagia, lah taat awak suami istri, tolong anak-anak awak. Ibu, alhamdulillah majelis taklim banyak. Ibu-ibu harus cerdas, harus taat, harus banyak agama. Tujuannya po mendidik anak-anak bangsa, anak-anak harapan kita. Itu tujuannya. Jangan pulang majelis taklim berang-berang sih karena mama lah payah ke mah, lah panik ke mah, lah latih ke mah. Bukan itu yang diharapkan. Ilmu yang didapatkan itu tuh untuk anak. Itu caranya. Untuk anak. Tularkan kepada anak-anak kita. Tanggung jawab istri ini dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyan, istri adalah memelihara rumah suami dan anak-anak dan akan ditanya apa yang ditanggungjawabkannya itu. Jadi ini hadis tentang kepemimpinan itu. Di masing-masing kita itu adalah pemimpin, pemelihara, dan ada potongan hadisnya itu istri adalah penanggung jawab, pemelihara di rumah tangga sang suami bagi anak-anak dan harta suami. Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Nah, jadi kalau ada kaum bali-bali, ibu izin dulu kepada suami, redok suami, restu suami. Itu kadang-kadang tidak pitibu nak keluar tu doh. Aduh buku tu mah. Tapi kalau lah berang-berang suami itu lah payah tu. Jangan sampai berang balik. Nang kalimo. Ini khusus. Ya mungkin bagi yang suaminya masih ada. Mohon maaf. Tidak menolak bila diajak suami, walau di atas kuda sekalipun. Ini hadisnya kayak ini. Di atas kendaraan. Dulu kan kudo unto, kini lah es kudo jo, itu kan, kijang ada gini kan. Walaupun begitu, la tamna, tidak boleh menolak. Bahasa sana larangan itu, tidak boleh menolak. Walau dalam kondisi apapun saja, tapi suami kan harus paham pula lah. Lampu merah tidak boleh dilanggar doh. Agi tahu, tapi jangan merah kepanjang saya. Mama, enggak, itu. Masya Allah. Kalau lagi jauh saya tarui, 24 jam, gitu kan 24 jam. Bada, enggak ada, kini lagi jauh saya sedodasnya, gitu. Jauh sedodasnya. Biarlah udah asal merah dia, itu kan. Ya, ibu atur saja. Ini hadisnya memang seperti itu. Kalau sempat istri menolak ajakan suami, maka terkutuk sampai dia pagi hari. Malaikat pun mengutuknya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Di makonyo nam perlu sekali terbuka sampaian. Jadi sebelum kalalo tu dah lah boleh awak lalu dok. Kalau kecil baru jalan lalu lah. Sajalih itu pertanyaan. Dah lah boleh awak lalu dah. Senyok. Jalan lalu le. Alun le tu dok. Artinya apa? Bahwa mungkin beliau perlu pendampingan. Mungkin beliau banyak masalah dalam kedibicaraan. Kadang-kadang pembicaraan dalam rumah tangga tu luar biasa ibu. Luar biasa. Sampai mengadu. Istri sampai mengadu sama suami, suami sampai curhat kepada istri. Begitu. Bahkan begitu Rasul menyampaikan, kalau ada masalah awak suami istri, jangan di hadapan anak.
Jangan di muka pembantu. Bawa ke dalam kamar kata Rasul. Kalau ada masalah, bawa dalam kamar, kunci kamar tu. Biar situ tu. Beko keluar di kamar kau keramas saja lah. Gitu. Contoh itu kan. Contoh. Ya artinya apa itu? Begitu Islam itu agar bagaimana kita tetap berada di atas ridho Allah. Suami istri itu kan memang sudah begitu sunatullahnya. Jadi begitu kata Rasul, apabila ada istri diajak oleh suaminya, kemudian dia menolak, maka dia mendapat laknat sampai dia pagi hari. Jadi komunikasi itu nomor lalu. Sampaian kau dah awak tu. Kalau suami menolak bapak. Wow. Masya Allah. Ya, betul juga itu. Ibu you cadik ibu ya. Ibu balian saya pertanyaan ibu tu ya. Kalau suami menolak, mungkin minta pinang mudo tu mah, gitu. Buat tetaluh pinang mudo je lo, kau dah, gitu. Bisa, insyaallah, gitu. Jadi tidak boleh menolak. Bahkan la tasuma yauman wahidan, tidak boleh puasa seorang istri tanpa izin suami. Puasa risiko puasa sunnah. Bayangkan ibu tu, puasa tu ibadah, pahala awak. Tapi suami awak baru pulang 3 bulan di luar daerah, baru pulang. Pas pulang hari Senin lo, kau puasa lo. Dah, besok kan hari Senin, itu bah, awak puasa, dia santri kok, awak dia rajin puasa. Kau puasa, anca dah pulang dan nanti itu jadi lah. Ndak ke rumah cik lagi pulang itu kan. Gitu. Ndak usah ibu puasa. Itu caranya. Oh, tu bab pahala puasa ibu dapat pahala. Dapat pahala. Pahala puasa sunnah karena sudah menjadi kebiasaan amalia, dan ibu mendapat yang terbesar yaitunya ridho suami. Luar biasa itu. Termasuk berinfak. Kalau suami tidak ridho, mungkin ada 10 juta tu kan, atau 50 juta, atau 1 juta, 2 juta, enggak lah 3 juta saja. Dilarang sama suami, bang, itu para lubana nampak kasihan awak tu, ada 3 juta tuan. Kecil suami, enggak usah, enggak usah, jangan. Batu, masuk saku mulia. Ibu setidaknya sudah banyak dapat kebaikan di situ. Satu, yaitunya taat kepada suami, dan kedua, piti nabi, dan ketiga, masuk dalam saku mulia. Aman kan? Itu atur salah gitu kan. Mungkin untuk lain. Mungkin ada pos-pos tertentu. Tapi yang jelas ibu sudah taat kepada suami. Pahala ibu bersedekah itu dapat. Karena sudah berbuat kebaikan. Innamal a'malu bin niat. Niat ibu itu sudah luar biasa itu. Iya bu. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, umpamanya kita bersedekah. Iya. Sedekah itu tempatnya mungkin di masjid. Suami kita kan di rumah. Kita bersedekah itu tidak tahu dia gimana Ustaz. Di rumah nanti baru kita kasih tahu lagi. Oh gitu. Kalau kasih tahu sama dia di luar kita nanti kan di masjid. oh ya, berarti kan kealfaan dan kelupaan ya, tidak ada masalah. Tapi yang unsur disengaja yang tidak boleh. Satio bersedekah, berkicuan beliau tarik, itu tidak boleh. Satio sedekah berkicuan beliau tarik, tidak boleh. Kasih tahu sama suami itu Ustaz. Tidak setiap pula gitu kan. Yang penting semuanya itu atur dengan komunikasi. Ya, kan dalam rumah tangga itu kan sudah diatur semuanya itu. Mungkin ada anggaran untuk ini, anggaran untuk ini, anggaran untuk ini. Atur saja. Kecil apa tu? Ibu mama atur salah mana karancak. Nah, itu oke tu. Itu caranya. Iya. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting kita itu berbuat dan komunikasi dijaga. Jangan sampai suami awak, kau tak tahu awak dos. Jangan tak kaji beliau. Apalagi kalau beliau tu mendapat dari orang lain. Nanti beliau nanti akan melampiaskan murkanya, omongan-omongan yang tidak baik kepada kita, kan seperti itu. Ya bu ya. Baik, ya bu.
silakan Bu. Kan Pak, buang istri, Iya. buang suami, buang istri. Apa makanya Pak tanya buang istri? Ini kan buang istri Pak. Digunakan istri sendiri Pak. Gimana Pak? Harus izin. Buang istri, buang suami, buang istri. Balik dan tadi ya. Nah, terus? Pak, digunakan istrinya istri sendiri Pak. Iya. Tahu wilayah suaminya. Gimana Pak? Kan suami juga nggak pernah tahu Pak apa buang istri itu apa. Oh harus Bu. Kadang-kadang suami itu, kadang-kadang bahasa ndak mau tahu ini, nanti rumah tangga itu akan bermasalah di situ, akan bermasalah. Kemanapun, untuk apapun, suami itu harus tahu. Setidaknya dia tahu. Nanti ujung-ujungnya kalau beliau ndak tahu, atau beliau mungkin belum tahu atau apalah gitu kan, pas itu nanti bermasalah, itu akan menjadi bom waktu nantinya, menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Jadi sebaiknya komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Ingat, walau bagaimanapun Ibu, mohon maaf sekali lagi, mungkin penghasilan istri itu jauh lebih tinggi dari suami. Tapi ingat, kalaulah dalam rumah tangga, suami tetap nomor satu, penguasa tunggal. Atau mungkin pangkat dan jabatan kedudukan di luar, istri itu lebih tinggi, mungkin sebagai rektor, sebagai dekan, sebagai pimpinan. Kalau dalam rumah tangga tetap sebagai istri, orang nomor 2 setelah suami. Mohon maaf Ibu, ambo salut dengan bahasanya, izin ya, dengan Ibu Megawati. Apa kata beliau yang pernah saya dengar itu kan? Walaupun saya presiden di luar, dalam rumah tangga saya kok cuci sendiri pakaian suami saya, masakan saya untuk suami saya. Sebab sewaktu suami beliau masih ada, Pak Taufik itu masih ingat. Itu artinya ada nilai kebaikan di dalamnya. Jadi walaupun kita di luar begitu sibuknya, sampai dalam rumah tangga kita tetap adalah suami di atas kita posisinya dalam apapun. Keputusan kayak gitu juga. Kalau tidak boleh sama suami, jangan sekali-sekali dilanggar. Musyawarahkan dengan baik lagi. Ujungnya beko, kalau dilanggar beko ujungnya beko, beliau pasti ada rasa beko dalam diri itu. Ada rasa tuh. Nah, itu akan menjadi gap beko tuh. Masalah tuh. Jadi makanya setiap sesuatu musyawarahkan. Allah menyampaikan wasyawhirum fil amri, musyawarah dalam suatu urusan, baik dalam masalah ekonomi, masalah anak, sekolah anak, gitu kan. Suami istri harus sepakat. Nah, itu caranya. Kalau tidak nanti itu jangan kita khawatir akan menjadi bom waktu, nantinya akan meledak dia. Nah, kan tidak enak, gitu kan. Tidak bagus. Nang rugi ya Wak Jo. Kalau suami istri sudah ada masalah, Bu, halo. Bu, kalau suami istri sudah ada masalah, tolong gelas Ibu tahu nak galeh? Ya Nabi salam alaika ya